Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang Boolean Mapping Information Retrieval. Langkah yang pertama, kita harus memasang Google Drive ke Google Colab dengan cara from google.colab import drive. Lalu import OS. Import OS ini digunakan untuk mengakses dari Python ke sistem operasi. Lalu drive mount content drive, yaitu untuk mengakses drive dari Google Colab. Selanjutnya, file path. File path ini digunakan untuk mengetahui letak dataset yang akan kita pakai di codingan ini dengan cara file path, lalu letak dari dataset tersebut. Selanjutnya, kita mengimport pandas. Pandas itu library analisis data yang diperlukan untuk membersihkan data mentah ke dalam sebuah bentuk yang bisa diolah. Dengan cara import pandas s pd. Pd itu nama dari pandasnya tersebut. Selanjutnya, dokumen pdread csv file path itu digunakan untuk library pandas untuk membaca file dataset yang ada di file path yang tadi. Kemudian dokumen ini untuk menampilkan dari dataset yang ada di file path. Selanjutnya, kita melakukan proses pre-processing text. Yang pertama, kita harus mendownload library regular expression dengan cara import reg. Selanjutnya, kita mengimport NLTK atau Natural Language Toolkit, yaitu library yang digunakan untuk melakukan proses pengolahan bahasa natural. Selanjutnya, from nltk.corpus import stopword. Ini digunakan untuk mendownload korpus dari NLTK untuk stopword-nya. Stopword itu kata sambung yang memiliki minim makna. Selanjutnya, from nltk.stem import portal stemmer. Portal stemmer ini digunakan untuk stemming atau memangkas kata menjadi kata dasar. Sedangkan portal stemmer itu algoritma untuk stemmingnya. Selanjutnya, kita mendownload stopword dari NLTK dengan cara nltk.download stopword. Lalu kita mendownload pang dari NLTK dengan cara nltk.download pang. Selanjutnya, n headline sama dengan 200.
Ini menunjukkan jumlah data yang akan digunakan untuk menampilkan headline-nya. Lalu di dokumen new, yaitu dictionary atau yang digunakan untuk menampung headline beserta labelnya. Lalu for i in range dalam kurung n headline, ini digunakan untuk for i in range dalam kurung n headline, yaitu digunakan untuk mengisi dictionary yang ada pada headline. Lalu kemudian di dokumen new headline plus str dalam kurung i sama dengan dokumen.ilog i6. Ini digunakan untuk pengisian dictionary. Kemudian yang terakhir dictionary dokumen new. Ini untuk menampilkan di dokumen new. Selanjutnya kita menuliskan pola angka dengan cara number pattern R0 sampai 9. Ini untuk menunjukkan pola angka. Kemudian punch pattern ini digunakan untuk pola tanda baca. Selanjutnya stopwatch sama dengan set stopwatch words English. Ini digunakan untuk menunjukkan bahwa stopwatch yang akan kita pakai itu berbahasa Inggris. Selanjutnya stammer sama dengan porter stammer. Stammer itu pemangkas kata agar menjadi kata dasarnya, sedangkan porter stammer itu algoritmanya. Kemudian for headline in dokumen new, di sini kita akan lakukan cascading. Cascading itu merubah semua huruf menjadi huruf kecil semua. Dengan cara di dokumen new headline sama dengan di dokumen new headline
.cashFlow. Selanjutnya kita akan melakukan numbers removal dengan cara klik dokumen new, headline, sama dengan resub number pattern, tanda petik klik dokumen new, headline. Selanjutnya kita akan melakukan punctuation removal dengan cara klik dokumen new, headline, sama dengan re.sub dalam kurung pang pattern, koma, petik, koma, klik dokumen new, headline. Selanjutnya kita akan melakukan white space removal dengan cara klik dokumen new, headline, sama dengan klik dokumen new, headline, dot strip dalam kurung. Selanjutnya kita akan lakukan tokenisasi dengan cara klik dokumen new, headline, sama dengan nltk.word tokenize dalam kurung klik dokumen new, headline. Selanjutnya kita akan melakukan stop word removal. Stop word itu kata sambung yang memiliki minim makna. Jadi dengan cara tokens sama dengan klik dokumen new, headline, lalu tokens underscore new, sama dengan dalam kurung siku, kemudian for token in tokens,
Selanjutnya, if token not in stop word, untuk token yang ada di tokens, apabila token tidak ada di stop word, maka tokens new append token. Kemudian di dokumen new headline sama dengan tokens new. Selanjutnya kita akan melakukan stemming. Stemming yaitu memangkas kata agar menjadi kata dasarnya, yaitu dengan cara tokens sama dengan di dokumen new headline selanjutnya tokens new sama dengan dalam kurung siku, lalu for token in tokens, untuk token yang ada di tokens new append dalam kurung stemmer.stem dalam kurung token. Kemudian di dokumen new headline sama dengan tokens new. Yang terakhir, print di dokumen new headline. Ini digunakan untuk menampilkan hasil pre-processing text. Dari hasil proses pre-processing text yang tadi kita lakukan, maka hasilnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya di sini, yang pertama kita memasukkan library regular expression yaitu import tray. Lalu kita sambung dengan menambahkan library LNTK terlebih dahulu, yaitu import NLTK, lalu bawahnya from NLTK.stem import porter steamer.
Oke, selanjutnya kita memasukkan pola angka R0 sampai 9. Pola angka ini bertujuan untuk menghapus angka antara angka 0 sampai 9. Yang selanjutnya ada pola simbol. Di sini pola simbol diartikan untuk menghapus simbol seperti titik dua, titik koma, tanda petik, atau white space. Oke, yang selanjutnya ada steamer sama dengan porter steamer. Di sini bertujuan untuk penamaan metode porter steamer. Oke, selanjutnya ada boolean operator, yaitu BOP sama dengan kurung buka. Dilanjutkan bawahnya yaitu nilai dari boolean operator, yaitu ada not, ada not 3, N2, lalu OR 1, kurung buka 0, lalu yang terakhir ada kurung tutup 0. Lalu ditutup dengan simbol kurung tutup. Lalu kemudian ada BO sama dengan list dalam kurung BOP.key. Oke, selanjutnya di bawah ada def preprocessing text. Oke, selanjutnya ada case folding, yaitu value sama dengan text.caseFold. Lalu di bawahnya ada value sama dengan re titik sub dalam kurung pola angka double petik lalu value. Di sini dimaksudkan untuk menghapus angka. Lalu kemudian ada white space removal atau menghapus space di kiri dan kanan query, yaitu value sama dengan value.strip kurung buka kurung tutup. Kemudian ada tokenisasi atau memotong query menjadi beberapa kata, yaitu value sama dengan
nltk.word underscore tokenize dalam kurung value. Kemudian ada stemming atau memotong kata menjadi bentuk dasar, yaitu value underscore stem sama dengan kurung buka kurung tutup siku. Lalu ada for kata in value titik 2. Kemudian value underscore stem dot append dalam kurung streamer dot stem dalam kurung kata. Kemudian value sama dengan value underscore stem. Kemudian yang terakhir ada return value. Lanjut, infix to postfix. Def infix to postfix query. Fungsi ini digunakan untuk mengubah infix menjadi postfix. Infix sama dengan query postfix sama dengan kurung buka tutup kosong. Stack sama dengan scanned operator sama dengan petik 2. Lanjut, if len infix lebih dari 0, maka lakukan proses ii sama dengan 0. While ii kurang dari len infix, maka ketika infix ii not in BO, maka jawabannya ya. Dilakukan if infix ii not in BO. Postfix.append infix ii. ii plus sama dengan 1. Else, ketika infix ii not in BO jawabannya tidak, maka dilakukan scanned operator ini sama dengan infix ii. Kemudian if len stack sama dengan 0.
stack.append buka kurung tutup kurung scanner operator. II plus sama dengan 0 plus 1. Elif scan operator sama dengan petik kurung buka. Stack append scan operator dimasukkan pada stack. Kemudian II plus sama dengan 1. Elif scan operator sama dengan kurung buka, kurung tutup, postfix dot append stack pop. While len stack sama dengan 0. Kemudian jika if stack min 1 sama dengan kurung buka, maka postfix append stack pop kurung buka ini dihilangkan. Else stack pop while len stack sama dengan 0, if stack min 1 sama dengan petik kurung buka titik 2 postfix append stack pop kurung buka dihilangkan lagi. Else stack pop II plus sama dengan 1, kemudian ada II plus sama dengan 1 lagi,
Ini digunakan nantinya pada while di atas. Kemudian elif BOP atau Boolean operation. Elif BOP stack -1 lebih dari sama dengan BOP scanned operator. Jadi BOP stack -1 ini jika lebih dari BOP pada scan operator, maka postfix append stack pop. Kemudian stack append scannen operator dimasukkan pada stack append. Kemudian II plus sama dengan 1, else stack append scanned operator. II plus sama dengan 1. While len stack lebih dari 0, maka dilakukan postfix append stack pop. Dilakukan penghapusan. Kemudian terakhir return postfix. Lanjut untuk boolean mapping def boolean mapping buka kurung query dokumen headline. Mapped query sama dengan buka kurung tutup kurung kosong. BO di sini boolean operator ada and, or, dan not.
Kemudian for headline in dokumen headline, untuk headline di dokumen headline, buat list, time list sama dengan for item in query, untuk item di dalam query, if item in BO, jika item di dalam BO, time list.append item, tetapkan list, else if item in dokumen headline maka tetapkan time list.append true. Else time list.append false. Method query headline sama dengan time list. Kemudian return method query. Nah, ini digunakan untuk menampilkan list dari boolean mapping tersebut yang ada dalam query. Selanjutnya kita akan membuat metode untuk evaluasi booleannya. Pertama buat metodenya dulu, def evaluasi boolean dalam kurung method query. Kita membuat variabel untuk evaluated query. Evaluated query sama dengan kurung kurawal. Nah, lanjut kita membuat boolean operatornya. BO sama dengan kurung buka not dan or. Ya, kita akan membuat perulangan pada judul di papernya pada method query. For headline in method query. Jadi ya kita akan membuat query baru pada method query headline. New query sama dengan method query dalam kurung headline. Ya, lalu kita membuat perulangan untuk pada new query-nya. While len dalam kurung new query lebih dari 1.2. Lalu kita membuat variabel untuk time query-nya
tem query sama dengan kurung awal. Lalu kita akan membuat perulangan pada indeks kata. For index koma kata enumerate pada new query. Lalu kita akan membuat if kata in BO, jika kata yang ada di BO current post sama dengan indeks. Nah, kita di sini akan membuat 3 kata, yaitu yang pada booleannya not, and, dan or. Yang pertama if kata, yaitu petik 2 not, buat yang not dulu, jadi 2 enter. Nah, ml underscore post sama dengan current position min 1. Ini kan akan berpindah ke kiri. Nah, selanjutnya untuk sektor kiri pada tem query sama dengan tem query plus new query buka titik 2 ml post. Nah, di sini untuk pada sektor kiri tem query-nya ditambah query baru dari awal sampai ml posisinya. Lalu pada sektor tengah kita akan membuat query tem query sektor tengah, tem query not happen dalam kurung not new query ml position. Di ini akan menambahkan yang bukan query dalam ml position. Nah, lalu kita akan membuat sektor kanan tem query sama dengan tem query plus new query current position ditambah 1 sama dengan titik 2. Nah, ini sektor kanan tem query-nya tambah new query pada current position plus 1 sampai yang terakhir. Lalu kita akan membuat update nilai new query-nya. New query sama dengan tem query. Lalu kita mengistirahatkannya, break. Nah, yang kedua kita akan membuat boolean pada kata n. elif kata yaitu n ml position sama dengan current position min 2. Lalu kita membuat mr position current position min 1. Lalu kita membuat sektor kirinya pada tem query
sama dengan temp query underscore temp query plus new query ya, dalam kurung titik 2 ml position temp query plus query baru pada awal sampai ml posisinya. Nah, lalu kita akan membuat sektor tengah. Temp query dot append new query dalam kurung new query ml position and new query mr position. Pada sektor tengah di sini ada dua, yaitu new query ml position dan new query mr position. Lalu kita akan membuat sektor tengahnya. Temp query sama dengan temp query plus new query dalam kurung current position plus 1. Nah, di sektor kanan kita di sini temp query ditambah query baru. Dari query baru current position ditambah 1 sampai dengan akhir. Nah, kita akan update nilai query-nya. New query sama dengan temp query. Enter, lalu break. Kita istirahat. Nah, kita akan membuat yang or-nya, elif kata yaitu or titik 2 ml position current position min 2 lalu kita membuat ml posisinya ml position sama dengan current position min 1. Lalu kita akan membuat sektor kirinya. Temp query sama dengan temp query plus new query dari awal titik 2 ml position. Ya di situ. Sektor kiri ini sama dengan yang di sektor kiri pada dua boolean. Ini sama. Dua kata boolean sama, yaitu temp query plus new query dari awal sampai ml position. Lalu kita akan membuat sektor tengahnya. Temp query append dalam kurung new query dalam kurung ml position or new query ml position. Nah, di sektor tengah ini pada or ini bisa new query ml position atau new query ml position, jadi bisa salah satunya. Karena kalau di ini harus dua-duanya. Nah, lalu kita akan membuat sektor kanannya. Temp query sama dengan temp query plus new query dalam kurung current position plus 1. Di sektor kanan ini temp query plus new query current position plus ditambah 1 sampai akhir.
gitu. Lalu kita update new query-nya. New query sama dengan temp query. Lalu di break. Enggak. Lalu kita membuat mengembalikan nilai new query-nya, related query, headline new query. Yang sebaris dengan while yang pertama. Lalu kita akan membuat return evaluated query. Ini satu baris dengan for headline in method query. Nah, lalu kita akan membuat metode untuk menampilkan hasil evaluate query. Def tampil hasil evaluate query. Kita akan membuat variabel list index dan list hasil. List index sama dengan tutup, lalu list hasil sama dengan tutup. Lalu kita akan membuat perulangan pada judul di evaluated query. For headline in evaluated query, titik 2 if evaluated query headline 0 sama dengan 0 yaitu true. Titik 2 headline split sama dengan tanda seperti itu, tanda split. Ini untuk berfungsi untuk berpindah itulah yaitu. Lalu kita akan membuat list index append int headline split 1 untuk menambahkan headline splitnya berupa angka. Lalu kita akan membuat perulangan lagi pada index di list index or index in list index titik 2 list hasil dot append dokumen ilog index 4. Ini untuk menambahkan dokumen di lokasi index kolom
4. Nah, lalu kita akan membuat return list hasil, mengembalikan untuk menampilkan list hasil. Ya, di sini saya melanjutkan dari teman-teman saya. Saya akan mencoba mengimplementasikan coding dari teman-teman saya yang sudah dibuat ya. Yang pertama kita gunakan query, kita gunakan input untuk memasukkan query, membuat inputnya. Masukkan kata pencarian. Lalu kita query tersebut kita perbaharui dengan metode pre-processing dengan parameternya adalah query yang kita inputkan. Lalu kita buat query lagi, tapi sekarang dengan metode infix to postfix dengan parameternya adalah query yang sudah di pre-processing. Lalu kita lakukan query lagi dengan metodenya adalah boolean mapping. Lalu parameternya adalah query yang kita inputkan dan dictionary dokumen yang isinya adalah dokumen yang ingin kita cari. Lalu ada query. Saat ini kita menggunakan evaluasi boolean. Ya, parameternya adalah query yang tadi sudah ada true false-nya ya. Query. Lalu yang terakhir adalah hasil. Ya, kita di sini mengurutkan hasil yang sudah ditemukan tadi saat mencocokkan di boolean mapping dan evaluasi boolean. Lalu hasil di sini untuk menampilkan hasil akhirnya. Apa ada data yang ditemukan hasilnya kurang lebih. Kita masukkan contohnya. Ya, akan muncul satu nama dokumen ya. Ini database-nya, datasetnya berbeda dengan yang dicontohkan ya. Lalu saya akan coba lagi. Sekarang kalau ini hanya satu, ya akan muncul lagi. Apakah mengandung kata plasma? Ya, mengandung. Kurang lebih seperti itu. Saya coba lagi. Ya, plasma and database. Terakhir adalah kelebihan dan kekurangan dari boolean mapping information retrieval. Kelebihan BRIM ini adalah mudah untuk diimplementasikan, lalu konsepnya struktur. Cocok juga untuk pemula yang sedang ingin belajar tentang temu balik informasi ya. Sangat rekomen untuk newbie. Lalu kekurangan dari boolean retrieval model adalah pengambilan lebih seperti pengambilan data dari pencarian informasi. Lalu 2, lebih sulit menerjemahkan query ke dalam ekspresi boolean.
Lalu yang ketiga adalah lebih sulit dalam pengindeksan karena beberapa dokumen yang lebih penting daripada yang lain terkadang berada di bawah dokumen yang tidak penting. Lalu yang terakhir adalah tidak dapat mengurutkan ya dari dokumen yang paling mendekati ke dokumen yang paling tidak mendekati. Jadi hanya dari query yang ada itu sama dengan judul atau dokumennya. Kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kekurangan mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.